Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis. Seiring dengan bertambahnya waktu, berbagai dinamika terus berlangsung, baik yang diharapkan maupun yang tidak, sehingga perubahan terjadi pada semua sektor. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 hektar atau 3.065,19 km persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Sebelah timur dengan Kabupaten Tasikmalaya. Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Pada zaman kehidupan modern, kebutuhan energi nampaknya seperti menjadi kebutuhan dasar masyarakat selayaknya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Masyarakat semakin tergantung akan ketersediaan energi untuk memenuhi aktivitasnya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat di pedesaan, sebagian dapat diusahakan melalui penyediaan biogas. Biogas adalah gas yang mudah terbakar dan ramah lingkungan. Dihasilkan dari proses fermentasi anaerob dari bahan organik. Dapat berupa kotoran ternak seperti sapi, kerbau, babi, kuda, maupun limbah cair industri tapioka, tahu, pengolahan kelapa sawit, sampah organik, dan sebagainya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan pada tahun 2005 telah mengembangkan biogas skala rumah tangga di Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Proses pengembangan biogas skala rumah tangga diprioritaskan pada peternak-peternak sapi, khususnya sapi perah di daerah Cisurupan Garut, dan telah terpasang sebanyak 10 unit sebagai percontohan. Pada awal pengembangan biogas skala rumah tangga di masyarakat, kami dihadapkan beberapa tantangan karena kekurang pahaman masyarakat peternak akan manfaat dari biogas itu sendiri. Tapi dengan perjuangan tim kami melakukan sosialisasi biogas, akhirnya biogas ini dapat terimplementasi di masyarakat peternak sapi, dan bahkan sekarang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat peternak sapi, sehingga pasca dari pengembangan biogas tersebut banyak permintaan dari masyarakat peternak sapi terhadap perlunya adanya biogas skala rumah tangga. Namun demikian, tujuan kami untuk mengimplementasikan suatu prototipe biogas skala rumah tangga telah dapat memancing minat masyarakat untuk mengembangkan biogas secara mandiri. Karena sarana prasarana biogas ini harganya relatif murah dan mudah diperoleh di pasaran di sekitar Bandung, dan bahkan pembuatannya pun bisa dicontoh oleh masyarakat itu secara mandiri, secara swadaya, swadana, dan
telah dapat dimanfaatkan dengan baik. Biogas terbentuk melalui proses penguraian atau fermentasi bahan organik dengan bantuan mikroorganisme kelompok bakteri tertentu, yaitu kelompok bakteri acidogenesis dan metanogenesis, berlangsung di dalam reaktor atau digester yang kedap udara atau anaerobik dalam waktu selama 20-45 hari. Sumber bahan baku biogas dapat dijumpai di mana-mana dan tersebar di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Sebagai contoh, pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan baku biogas. Kotoran sapi memiliki potensi sebagai sumber energi yang sangat baik untuk diolah menjadi biogas tanpa mengurangi nilai fungsi sebagai pupuk organik. Atau dengan kata lain, bahwa pengolahan kotoran sapi mempunyai dua tujuan yang bermanfaat. Pertama, mendapatkan biogas sebagai sumber energi atau bahan bakar yang handal, aman, dan murah. Kedua, ampasnya dapat digunakan sebagai pupuk organik yang berkualitas sekaligus dapat memelihara kebersihan lingkungan kandang. Berdasarkan hasil implementasi biogas di lapangan pada skala rumah tangga atau peternak yang memiliki 2-4 ekor sapi dengan menggunakan reaktor kapasitas 5 meter kubik, dapat diperoleh rata-rata laju produksi gas harian sekitar 1,4 sampai 3,1 meter kubik per hari. Kapasitas produksi gas tersebut setara dengan 2 liter minyak tanah dan cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak dengan kompor selama sekitar 6 jam. Besar kecilnya produksi gas tergantung jumlah pasokan bahan baku kotoran sapi yang diumpankan serta kapasitas reaktor pengolahnya. Program pengembangan biogas skala rumah tangga pertama harus memiliki sumber bahan baku, yaitu sapi. Nah, contohnya bisa sapi perah atau sapi potong. Kita ketahui bahwa kotoran sapi merupakan sumber bahan baku biogas yang sangat potensial, yang dapat diolah menjadi biogas melalui proses fermentasi anaerob. Biogas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak skala rumah tangga. Sarana yang dibutuhkan pertama yaitu adalah digester atau reaktor untuk pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas. Kemudian instalasi untuk menyalurkan biogas ke dalam gas holder atau penampung gas yang dilengkapi dengan alat pengaman, tabung pengaman gas sekaligus berfungsi sebagai water trap. Biogas skala rumah tangga dapat diproduksi dari bahan baku kotoran sapi, cukup 2 ekor sapi saja untuk skala rumah tangga memasak kebutuhan sehari-hari. Biogas yang dihasilkan sekitar 2 meter kubik per hari, itu setara dengan 2 liter minyak tanah, sehingga biogas yang dihasilkan dapat menghimpun atau mensubstitusi minyak tanah dan kayu bakar, sehingga para peternak sapi pengguna biogas ini sudah terbebas dari penggunaan
kayu bakar maupun minyak tanah. Dengan adanya reaktor biogas di daerah Cisurupan, saat ini sudah dirasakan banyak sekali manfaat yang didapatkan. Dalam skala rumah tangga, api yang dihasilkan oleh reaktor biogas ternyata sangat baik untuk digunakan untuk memasak, di mana api yang dihasilkan berwarna biru dan tidak mengotori alat memasak yang dipakai. Selain itu, karena tidak menghasilkan asap, jelas tidak mengakibatkan polusi di ruang dapur. Berbeda apabila menggunakan kayu bakar, di mana asapnya mengotori dinding dapur. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan baku biogas tanpa mengurangi nilai manfaat dari kotoran sapi itu sendiri sebagai pupuk organik. Ampas dari kotoran setelah dimanfaatkan sebagai biogas mempunyai nilai tambah bagi pupuk organik, dan hal ini telah dibuktikan oleh masyarakat peternak yang juga menanam terong, tomat, magnesium, cabai, dan lain sebagainya. Menurut pengakuan mereka, pemanfaatan ampas kotoran sapi pasca pengolahan biogas dapat meningkatkan produksi panen menjadi 1,5 kali lipat. Sebagai contoh, masyarakat peternak yang menanam terong sebelum menggunakan pupuk organik kotoran sapi, misalnya panen 1 ton, setelah menggunakan pupuk organik ampas biogas, panen meningkat menjadi 1,5 ton. Saya sebagai ketua kelompok KUD Cisurupan, saya berterima kasih kepada jajaran P3Tek yang udah memberikan sarana biogas di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Alhamdulillah, karena adanya biogas, pemanfaatannya sangat baik, karena masalah kotorannya untuk semacam tanaman hortikultura, yaitu untuk pemupukan semacam tomat, kol, itu sangat baik sekali untuk mengurangi beban masyarakat untuk membeli pupuk yang ada di pasaran. Adanya pupuk organik bisa meningkatkan produksi khususnya di sektor pertanian, bisa meningkatkan produksi, istilahnya daya jual. Kalau istilahnya produksinya bagus, otomatis mungkin daya jualnya mahal gitu. Sangat mengharapkan sekali istilahnya masyarakat di sini pengembangan khususnya biogas di sini, karena sangat bermanfaat untuk kebutuhan pupuknya gitu, yang dari kotoran limbah sapi. Pangalengan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pangalengan juga merupakan daerah penghasil susu sapi. Pengolahan susu di daerah Pangalengan dan daerah Bandung Selatan lainnya dikelola oleh KBPS. Susu adalah salah satu sumber penghasilan terbesar warga Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk itu, selain diminum, susu juga dijadikan makanan camilan seperti dodol dan karamel. Biogas
merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik, termasuk kotoran sapi dalam kondisi anaerob. Kandungan utama dalam biogas adalah gas metana dan karbon dioksida. Proses pembentukan biogas berawal dari rumput yang dimakan oleh sapi, termetabolisme dalam tubuh ternak, kemudian menghasilkan urin dan feses yang dikeluarkan sebagai sisa proses metabolisme. Kotoran sapi ditampung dalam bak untuk dicampur air dengan perbandingan 1:1. Campuran kotoran dan air ini selanjutnya dialirkan ke penampung utama yang disebut digester. Dalam digester, kotoran sapi akan difermentasi oleh mikroorganisme melalui aktivitas anaerobik. Hasil fermentasi berupa sluri, yaitu lumpur kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang sudah masif. Dalam proses ini akan dilepas biogas yang banyak mengandung gas metana, yaitu sekitar 55-70%, dan gas karbon dioksida sebesar 25-40%. Biogas ini ditampung dalam tabung gas dan selanjutnya dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt per jam, setara dengan setengah liter minyak diesel. Biogas menghasilkan energi yang besar dengan emisi karbon dioksida yang relatif kecil. Oleh karena itu, biogas sangat cocok dikembangkan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun sumber energi lain yang berasal dari fosil. Metodologi proses pembentukan biogas. Yang pertama, kotoran sapi dicampur dengan air bersih dengan perbandingan 1:1. Kedua, diaduk sampai rata di bak pengumpan. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam digester atau reaktor. Biarkan proses fermentasi anaerob berlangsung dalam waktu yang optimal, sekitar 30-45 hari. Biogas akan terbentuk selama proses fermentasi berlangsung. Gas yang dihasilkan akan terakumulasi mengisi ruang reaktor. Lama-kelamaan akan memiliki tekanan sehingga gas dapat mengalir ke sistem instalasi. Keempat, manometer atau tabung pengaman berfungsi untuk menjaga stabilitas tekanan gas agar bekerja pada tekanan rendah, sekitar 4 cm air. Manometer sekaligus berfungsi sebagai perangkap uap air atau water trap yang sering terbawa oleh aliran gas. Kelima, biogas yang terbentuk disimpan dalam penampung gas. Keenam, biogas siap digunakan di kompor atau alat masak yang lain. Ketujuh, penambahan starter jika perlu pada saat mulai dibangun reaktor.
alamat Kiara Sanding, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya waktu dulu pakai kayu bakar. Kayu bakar itu kan ke rumahnya kotor-kotor, hitam-hitam. Selalu pakai gas LPG. Pakai gas LPG itu 1 bulan saya pakai 4 tabung. Lalu sekarang pakai bantuan biogas. Kalau pakai bantuan biogas tidak mengeluarkan uang, kan ada bantuan. Jadi hemat uang pengeluaran tiap bulannya. Setelah pakai biogas, bantuan jadi ringan, pekerjaan jadi ringan, panci perabotan rumah tangga selalu bersih, nggak seperti dulu hitam-hitam, kotor-kotor sekali, susah dibersihin. Sekarang mah alhamdulillah nggak repot lagi nyucinya. Pakai biogas, apinya biru dan nyaman, tidak takut meledak. Apalagi gratis dan itu bantuan dari pemerintah. Saya ucapkan terima kasih kepada Puslibang, Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Badan Litbang ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas bantuan sarana biogas yang terpasang di desa kami. Dalam rangka pemenuhan keperluan energi rumah tangga, khususnya di pedesaan, maka perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk menerapkan berbagai alternatif energi yang layak bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu upaya terobosan yang dilakukan adalah pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif, yaitu suatu upaya pemenuhan energi secara swadaya atau self-production oleh masyarakat khususnya di pedesaan, termasuk bagi masyarakat di desa-desa terpencil seperti daerah pedalaman dan kepulauan. Pemakaian energi alternatif biogas juga terkait dengan upaya-upaya pengembangan agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Secara garis besar, tujuan penggunaan energi alternatif adalah berkembangnya swadaya masyarakat dalam penyediaan dan penggunaan bioenergi seperti biogas, biomasa, dan biofuel bagi keperluan rumah tangga, termasuk untuk kegiatan usaha industri rumah tangga khususnya di pedesaan.